Selamat datang dan selamat menikmati. Minsung cukup terkejut melihat Suho mengetahui tentang Stardust dan Itarim. Tapi ia teringat akan seorang hunter yang bermasker hitam, membunuh Brookie dan mengacaukan pabrik Stardust. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi dirinya sekarang. Para hunter akan menangkap dirinya bila ia terus membuang waktu di sini. Minsung menyadari kalau mana Suho tidak akan sebanding dengan dirinya yang sekarang. Ia akan menyerang dan melarikan diri setelahnya. Hanya dengan satu tangan, Suho menangkap pedang Minsung. Pedangnya tertahan oleh cengkraman Suho dan Minsung menerima serangan dari Suho dengan telak. Melihat Suho menghajar Minsung membuat Beru berpikir, Minsung pasti kaget. Manusia hanya mengukur hunter dari mana level saja. Tapi makhluk seperti dirinya dapat mengetahui kekuatan asli seseorang. Bukan hanya Tuan Muda mendahulukan kenaikan levelnya, tapi sekarang Suho berada di puncak kekuatan fisik setelah berlatih dengan Ammut. Tuan Muda sudah bertumbuh melebihi apa yang Hunter rank A bisa capai. Hunter Miho menghampiri Dojin yang baru saja terbangun, tanpa mengetahui niat Dojin yang tersembunyi. Saat Dojin hendak menancapkan Star Drop kepada Hunter Miho, perhatian mereka teralihkan oleh kedatangan Hunter Lim dan Pak Choi. Dojin langsung mengurungkan niatnya setelah tahu mereka berdua adalah Hunter rank S. Pak Choi bertanya kepada Hunter Miho tentang ledakan yang baru saja terjadi. Pak Choi terkejut mendengar penjelasan Hunter Miho. Sepertinya Minsung dalam pengaruh stimulan yang membuat mana Minsung melesat tajam dan membuat dirinya gila karena hal itu. Terlebih lagi Minsung menyerang Park Dojin dan melarikan diri. Dojin memberikan alibi kalau dirinya mempunyai skill pemulihan dan Pak Choi percaya akan hal itu. Sekarang Pak Choi dan Hunter Lim akan mengejar Minsung. Sesuai dengan yang mereka rundingkan sebelumnya, Hunter Lim sendiri yang akan melumpuhkan Minsung. Dojin berpikir, sepertinya hal ini tidak akan terlihat baik. Ia tidak pernah menyangka kalau Minsung berhasil mempertahankan kesadarannya. Manusia memang makhluk yang menakjubkan. Ia yakin tidak ada yang percaya kepada Minsung bila dia membocorkan identitas dirinya. Tapi itu tidak sepadan dengan resikonya. Dirinya tidak punya pilihan lain. Ia harus menyingkirkan Minsung secepatnya. Akan sangat banyak membuang energinya, tapi ia akan mencoba untuk mengontrol badan Minsung dan memaksa Minsung untuk bunuh diri. Minsung hanya seorang hunter rank A, dirinya dapat mengganti Minsung dengan yang lain kapanpun. Dalam penglihatannya, Minsung tampak sedang bertarung dengan hunter bermasker. Sepertinya hunter itu bukan bagian dari asosiasi hunter yang menargetkan Minsung. Dirinya tak menyangka bisa bertemu dengan hunter itu secepat ini. Kehadiran Hunter rank S Minsung yang melampaui keyakinan Miss Byrne. Satu persatu kejutan muncul sejak ia sampai di dunia ini. Tempat ini tidak sama seperti dunia asalnya, di mana semua selalu berjalan sesuai kehendak Sang Absolut. Dirinya sangat menikmati ini dan tidak dapat berhenti tertawa. Minsung menghentikan pertarungan dan akan menjawab semua pertanyaan Suho. Minsung mengatakan kalau dirinya dikhianati duluan jadi tidak perlu bagi dirinya menyimpan rahasia. Suho bertanya, mengapa Minsung membantu Itarim memproduksi Stardust? Minsung menjawab, utusan itu berjanji akan membunuh seseorang untuknya. Bencana mulai merubah hidupnya dan merampas semua yang menjadi miliknya. Sekarang dirinya diperintah oleh seorang pecundang yang beruntung dan dibangkitkan sebagai Hunter rank S. Orang itu harus terbunuh agar dirinya kembali seperti dulu kala. Dan yang terpenting, Itarim datang untuk mengambil alih dunia ini. Dirinya memainkan karakter seperti Suho yang naif di masa lalu. Dan karakter itu adalah yang terburuk yang pernah ia mainkan. Karakter yang tidak punya tujuan dan membiarkan orang lain memutuskan mana yang baik dan buruk. Membodohi diri sendiri kalau hanya ada dua pilihan. Kamu sama seperti dia. Seorang pecundang yang beruntung mendapatkan kekuatan. Pada suatu hari, kamu akan mendapati situasi yang sama dengan dirinya. Dan akhirnya, melakukan hal yang sama seperti dirinya. Dirinya akan membantu Suho untuk memilih sekarang. Ia akan memberitahu siapa yang harus Suho bunuh. Belum sempat Minsung mengatakan siapa orang itu kepada Suho, Dojin sudah menyegel dirinya. Dojin mengatakan, kamu tidak dapat berbicara lebih dari ini. Dirinya sangat bersyukur karena belajar banyak hal dari Minsung. Ia menyesal sudah mengatakan Minsung tidak berguna. Untuk membuktikannya, ia akan menggunakan tubuh Minsung dengan baik. Tubuh Minsung mengeluarkan energi yang sangat besar.
Beru mengatakan kalau itu adalah energi dari Itarim dan jauh lebih kuat dari Brockie. Setelah Dojin selesai mengambil alih tubuh Minsung, ia berkata, dirinya mengerti sekarang. Mengapa Suho menyerang pabrik Stardust dan mengejar Minsung? Semua itu hanya untuk mendapatkan dirinya. Ia sangat ingin bertemu dengan sang hunter bermasker. Saat Minsung berubah, Suho merasa kalau suara Minsung sedikit berubah. Dan Suho menanyakan, apakah dia adalah utusan yang dikirim dewa lain. Dojin berkata, sepertinya Suho sudah tahu tentang keberadaan mereka. Dirinya dikirim ke bumi untuk mengklaim dunia ini dalam nama dewa mereka. Suho akhirnya menyadari kalau orang yang di hadapannya adalah alasan mengapa ayahnya tidak dapat pulang, dan Suho bersiap untuk melawan orang itu. Tiba-tiba ada suara berkata, tidak ada seorang pun yang boleh bergerak seinci pun tanpa izin darinya. Tidak ada yang bertingkah, kecuali ada yang ingin tercabik menjadi potongan-potongan kecil. Ternyata Hunter Lim sudah sampai untuk mengejar Lee Minsung. Hunter Lim bertanya-tanya, apa yang membuat Minsung jadi begitu berbeda? Dojin berkata, sepertinya kita tidak dapat berbincang di tempat ini. Ia akan menunggu Suho di puncak tertinggi. Hunter Lim langsung menyerang Dojin yang hendak pergi. Tapi Dojin dengan mudah menghindari serangan Hunter Lim. Hunter Lim terus menyerang bertubi-tubi, tapi Dojin dan Suho dapat menghindari semua serangannya. Beru bertanya, apakah Suho tidak akan melawan balik? Suho menjawab, dilihat dari cara bicaranya, sepertinya Hunter Lim tidak ada hubungannya dengan Itarim. Ia yakin kalau Hunter Lim belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hunter Lim berkata, para bocah itu menghindari semua panahnya seperti bermain sebuah permainan. Melumpuhkan Minsung adalah prioritas yang utama, tidak perlu terganggu oleh yang lainnya. Ia berharap dapat menangkap Minsung tanpa harus melukainya, tapi tampaknya hal itu terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi tiba-tiba, perhatian Hunter Lim teralihkan sesuatu. Ternyata hanya seekor goblin yang muncul dari balik pohon. Saat Hunter Lim membalikkan badannya, Minsung dan Suho sudah tidak ada di sana. Kemudian Hunter Lim melaporkan kepada Pak Wu kalau Minsung sudah melarikan diri. Ia tidak tahu Minsung berubah seperti itu karena obat atau apapun, yang pasti Minsung sudah tidak normal. Dan ada juga Hunter yang bersama dengan Minsung, Hunter itu mengenakan masker hitam. Mendengar itu, Pak Choi bertanya, apakah Hunter itu bertarung menggunakan tangan kosong? Hunter yang ia lihat di bandara juga mengenakan masker hitam. Hunter itu menahan gerombolan monster sendirian dengan beberapa pasukan bayangan. Pak Wo berpikir, pasukan bayangan sama seperti milik Jinwoo kah? Apa mungkin Jinwoo sudah kembali? Tapi sepertinya bukan. Bila itu Jinwoo, sudah pasti situasinya akan teratasi secara instan. Apakah mungkin itu Suho? Di suatu tempat di puncak tertinggi, terlihat Suho bertemu lagi dengan Dojin. Dojin berkata, ia tak menyangka kalau Suho akan membantu dirinya melarikan diri dari sana. Suho berkata, hanya karena ia tahu, Dojin pasti akan meninggalkan tubuh Minsung dan menghilang, bila keadaannya menjadi berbahaya. Dojin berkata, para demon memberitahu dirinya, sang kegelapan dikenal dengan Shadow Monarch di dunia ini. Apa hubungan Suho dengan sang Shadow Monarch? Suho berkata, sepertinya Dojin penasaran akan identitas dirinya, tapi ia tidak berniat untuk menjawab pertanyaan apapun, karena ia akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, walaupun kepala Dojin pecah menjadi beberapa bagian. Beru berkata, Tuan Muda harus berhati-hati. Sejak utusan Itarim mengambil tubuh Minsung, ia tidak dapat membaca secara pasti mana level miliknya. Suho berkata, ia sudah mempersiapkan diri untuk momen ini. Lalu Suho memanggil semua pasukan bayangannya dan membuka gate Shadow Dungeon. Terlihat Esil dan Grey keluar untuk membantu Suho. Pertarungan Suho melawan utusan Itarim pun dimulai. Suho mendapatkan quest darurat. Dirinya harus mengalahkan Lee Minsung yang sudah dirasuki oleh utusan Itarim. Ia akan mendapatkan memori Lee Minsung setelah mengalahkannya. Waktunya telah tiba bagi Suho. Kali ini ia harus membunuh seseorang. Sedangkan Dojin berpikir, pecahan tiel berbagi ingatan dari tubuh utama. Ia akhirnya mengerti apa yang ia rasakan saat berhadapan dengan sang kegelapan. Dirinya terkagum-kagum akan kekuatannya yang mutlak. Seorang penyendiri bertarung untuk menghentikan seluruh pasukan musuh. Dirinya ingin lebih tahu tentang sang kegelapan yang bertarung dalam kesepian. Ia berharap kalau Suho dapat memberikan jawaban yang ia cari.
pasukan bayangan menyerang, hanya dengan satu serangan pasukan itu dikalahkan. Tapi Suho langsung menyerang dari titik buta Dojin. Dojin berpikir, apakah Suho akan menggunakan pasukan bayangan hanya sebagai umpan? Apakah Suho berniat untuk bertarung secara langsung? Sepertinya Suho sangat percaya diri akan skill pertarungan jarak dekatnya. Esil juga ikut menyerang, tapi tombaknya berhasil ditangkap oleh Dojin. Melihat Esil dalam bahaya, Suho segera menyerang Dojin dan membebaskan Esil. Tiba-tiba Shika yang berwujud pasir menangkap Dojin dari belakang. Melihat Dojin yang terperangkap dalam pasir, Suho mengumpulkan kekuatannya dan langsung menyerang Dojin yang terperangkap itu. Di luar dugaan Suho, ternyata Dojin tidak terluka sama sekali dan langsung menyerang mereka semua. Dojin berkata, dirinya sangat kecewa. Pasukan bayangan yang dimiliki oleh sang kegelapan seperti prajurit yang berpengalaman dan kuat. Skill Suho mungkin mirip bila dilihat secara sekilas, tapi Suho sangat lemah seperti penghinaan bila dibandingkan dengan sang kegelapan. Dirinya dapat mengetahui cara Suho bertarung, Suho tidak tahu sama sekali cara menggunakan kemampuan itu yang sesungguhnya. Ia dapat melihat mengapa sang kegelapan bertarung sendirian. Sangat jelas kalau tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendekati atau setara dengan sang kegelapan. Sangat tidak mungkin untuk siapapun mengerti makhluk yang mempunyai kekuatan sebesar itu. Dojin berpikir, ia akan mengambil kuasa kegelapan dari Suho. Ia akan mengubah Suho menjadi pengikut dan mencuri kemampuan itu dari Suho bagaimanapun caranya. Setelah berhasil, dirinya mungkin akan mengerti arti dari kegelapan itu sendiri. Dalam masa kritisnya Suho berpikir, dirinya mempunyai kekuatan tapi tidak mengerti dirinya sendiri. Apakah ada hal lain yang ia butuhkan untuk menjadi kuat? Suho teringat akan perbincangannya dengan Beru. Beru menanyakan, kenapa Suho tidak menggunakan penguatan senjata bayangan lagi? Suho menjawab, karena sekarang ia mempunyai Vulcan Horn sebagai sarung tangannya. Selain itu, dirinya mempunyai Bond Skill, Commander Authority, dan pasukan bayangan. Ia tidak percaya diri untuk menggunakan penguatan senjata dengan semua yang ia punya sekarang. Sama seperti ayahnya yang tidak pernah menggunakan skill itu. Ia yakin ada alasan kenapa ayahnya tidak melakukan itu. Entah kapan semua itu dimulai, ia mulai membatasi dirinya sendiri. Apakah mungkin perasaan sebelum dirinya dibangkitkan? Apakah ini cara dirinya membenarkan diri? Ia mulai teringat lagi, dirinya tidak pernah lagi menggambar semenjak dibangkitkan. Dulu ia sangat suka sekali menggambar. Apakah sistem yang akan menentukan kapan ia akan bertemu lagi dengan ayahnya? Ia akan bertemu lagi dengan ibunya selama dirinya terus bertambah kuat. Dirinya tidak dapat berpikir sendiri satu alasan mengapa ia harus bertambah kuat. Mengapa dirinya harus terpaksa mengikuti jejak ayahnya. Itu bukan hal yang ayahnya butuhkan sekarang. Ayahnya tidak butuh seseorang yang menjiplak dirinya. Ia harus menemukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Suho memanggil keluar pasukan bayangannya. Melihat itu Dojin berkata, tentu saja pasukan bayangan abadi, jadi mereka dapat dibangkitkan terus-menerus. Tapi pasukan bayangan Suho tidak akan pernah membahayakan dirinya. Melihat pasukan bayangan mulai bergabung menjadi satu, membuat Dojin berpikir, dirinya tidak mengingat hal yang seperti ini saat pertarungan mereka melawan sang kegelapan. Grey terpisah dari tubuh Suho, dan pasukan bayangan mulai meliputi seluruh tubuhnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.